sebuah bisnis demi meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan layanan, dan meraih peluang baru dalam pasar yang semakin kompetitif. Karena itulah, Kasir Pintar hadir sebagai solusi untuk membantu mengembangkan bisnis Anda. Kasir Pintar adalah startup SAS yang berfokus pada pemberdayaan usaha kecil menengah dengan menyediakan aplikasi point of sales, memiliki aplikasi kasir desktop untuk mobilitas yang lebih besar. Sejak 2016, lebih dari 2 juta UMKM telah terbantu dengan aplikasi Kasir Pintar sebagai aplikasi pencatatan transaksi bisnis yang ramah bagi UMKM. Harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan kompetitor lain, dengan fitur laporan transaksi yang lengkap namun mudah digunakan, menjadikan Kasir Pintar menjadi POS sistem yang diunggulkan, terutama bagi pelaku bisnis pemula dalam mengetahui perkembangan bisnisnya. Dengan aplikasi Kasir Pintar, Anda dapat melakukan revolusi digital dalam setiap proses transaksi. Memadukan kecanggihan teknologi dengan kemudahan penggunaan, aplikasi Kasir Pintar memungkinkan para pemilik usaha untuk mencatat penjualan, mengelola inventaris, dan melacak laporan keuangan dengan cepat dan efisien. Dengan fitur-fitur intuitif dan kemampuan untuk bertransaksi secara digital, aplikasi Kasir Pintar menjadi solusi terbaik bagi UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. Aplikasi Kasir Pintar telah menjadi pilihan utama bagi 17 kategori usaha di lebih dari 1,8 juta UMKM di 33 provinsi dan 514 kota di seluruh Indonesia, serta telah digunakan lebih dari 2,5 juta UMKM di seluruh dunia. Aplikasi Kasir Pintar terus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan menggandeng mitra-mitra strategis, kami memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan nilai tambah bagi pengguna. Dengan semangat kolaboratif ini, kami terus berupaya menjadi mitra terdepan dalam mendukung pertumbuhan bisnis di Indonesia dan di seluruh dunia. Kasir Pintar, jualan pintar dengan Kasir Pintar. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, kami menyadari bahwa kemajuan teknologi adalah kunci untuk kelangsungan sebuah bisnis demi meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan layanan, dan meraih peluang baru dalam pasar yang semakin kompetitif. Karena itulah, Kasir Pintar hadir sebagai solusi untuk membantu mengembangkan bisnis Anda. Kasir Pintar adalah startup SAS yang berfokus pada pemberdayaan usaha kecil menengah dengan menyediakan aplikasi point of sale, menggantikan aplikasi kasir desktop untuk mobilitas yang lebih besar. Sejak 2016, lebih dari 2 juta UMKM telah terbantu dengan aplikasi Kasir Pintar sebagai aplikasi pencatatan transaksi bisnis yang ramah bagi UMKM. Harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan kompetitor lain, dengan fitur laporan transaksi yang lengkap namun mudah digunakan, menjadikan Kasir Pintar menjadi POS sistem yang diunggulkan, terutama bagi pelaku bisnis pemula dalam mengetahui perkembangan bisnisnya. Dengan aplikasi Kasir Pintar, Anda dapat melakukan revolusi digital dalam setiap proses transaksi. Memadukan kecanggihan teknologi dengan kemudahan penggunaan, aplikasi Kasir Pintar memungkinkan para pemilik usaha untuk mencatat penjualan, mengelola inventaris, dan melacak laporan keuangan dengan cepat dan efisien. Dengan fitur-fitur intuitif dan kemampuan untuk bertransaksi secara digital, aplikasi Kasir Pintar menjadi solusi terbaik bagi UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. Aplikasi Kasir Pintar telah menjadi pilihan utama bagi 17 kategori usaha di lebih dari 1,8 juta UMKM di 33 provinsi dan 514 kota di seluruh Indonesia,
serta telah digunakan lebih dari 2,5 juta UMKM di seluruh dunia. Aplikasi Kasir Pintar terus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan menggandeng mitra-mitra strategis, kami memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan nilai tambah bagi pengguna. Dengan semangat kolaboratif ini, kami terus berupaya menjadi mitra terdepan dalam mendukung pertumbuhan bisnis di Indonesia dan di seluruh dunia. Kasir Pintar, jualan pintar dengan Kasir Pintar. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, kami menyadari bahwa kemajuan teknologi adalah kunci untuk kelangsungan sebuah bisnis demi meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan layanan, dan meraih peluang baru dalam pasar yang semakin kompetitif. Karena itulah, Kasir Pintar hadir sebagai solusi untuk membantu mengembangkan bisnis Anda. Kasir Pintar adalah startup SAS yang berfokus pada pemberdayaan usaha kecil menengah dengan menyediakan aplikasi point of sales menggantikan aplikasi kasir desktop untuk mobilitas yang lebih besar. Sejak 2016, lebih dari 2 juta UMKM telah terbantu dengan aplikasi Kasir Pintar sebagai aplikasi pencatatan transaksi bisnis yang ramah bagi UMKM. Harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan kompetitor lain, dengan fitur laporan transaksi yang lengkap namun mudah digunakan, menjadikan Kasir Pintar menjadi POS sistem yang diunggulkan, terutama bagi pelaku bisnis pemula dalam mengetahui perkembangan bisnisnya. Dengan aplikasi Kasir Pintar, Anda dapat melakukan revolusi digital dalam setiap proses transaksi. Memadukan kecanggihan teknologi dengan kemudahan penggunaan, aplikasi Kasir Pintar memungkinkan para pemilik usaha untuk mencatat penjualan, mengelola inventaris, dan melacak laporan keuangan dengan cepat dan efisien. Dengan fitur-fitur intuitif dan kemampuan untuk bertransaksi secara digital, aplikasi Kasir Pintar menjadi solusi terbaik bagi UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. Aplikasi Kasir Pintar telah menjadi pilihan utama bagi 17 kategori usaha di lebih dari 1,8 juta UMKM di 33 provinsi dan 514 kota di seluruh Indonesia. Serta telah digunakan lebih dari 2,5 juta UMKM di seluruh dunia. Aplikasi Kasir Pintar terus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan menggandeng mitra-mitra strategis, kami memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan nilai tambah bagi pengguna. Dengan semangat kolaboratif ini, kami terus berupaya menjadi mitra terdepan dalam mendukung pertumbuhan bisnis di Indonesia dan di seluruh dunia. Kasir Pintar, jualan pintar dengan Kasir Pintar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada grup of Ramadan hari ini. Mungkin untuk Bapak Ibu yang teman-temannya juga mendaftar gitu ya di acara Class of Ramadan hari ini, boleh nih di infoin kalau misalnya Class of Ramadan yang kelima ini sudah akan dimulai nih. Boleh nanti bisa langsung di-share aja linknya yang ada di grup gitu ya. Nantinya langsung bisa join aja gitu. Teman-teman yang mau belajar gitu ya terkait terkait tema sesi hari ini begitu ya Bapak Ibu.
tidak terasa gitu ya Bapak Ibu kita memasuki bulan puasa minggu kedua dan memasuki sesi Class of Ramadan yang kelima nih Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini ada yang yang sudah mengikuti Class of Ramadan dari awal sampai akhir ada. Mungkin bisa resen nih Bapak Ibu yang sudah mengikuti dari sesi 1 sampai sesi hari ini. Mungkin ada yang mau resen. Oke, ini Kak Fajrul baru ini. Waduh, ini mungkin Kak Fajrul nanti bisa mengikuti sesi-sesi selanjutnya karena masih ada banyak sekali gitu ya, sesi yang akan dipaparkan gitu ya. Nah, ini mungkin dari Kak Sari Mulia boleh share screen-nya bisa di stop share ya gitu. Bisa dibantu Kak Sari? Oke, mungkin sambil menunggu Kak Sari gitu ya untuk stop share gitu. Nah, untuk Bapak Ibu nih yang hari ini hadir nih boleh nanti bisa dinyalakan dulu kameranya, kita foto bersama terlebih dahulu gitu ya. Kita dokumentasikan untuk sesi hari ini untuk Bapak Ibu yang sudah hadir gitu ya. Nah, kali ini seperti biasa Kasir Pintar tidak sendirian gitu ya Bapak Ibu. Kita hari ini bareng-bareng bersama partner kita yang sebelumnya juga sudah uh, melakukan ini ya Bapak Ibu sudah melakukan webinar sebelumnya terkait branding yang mengajak partner juga. Nah, salah satunya ini adalah dari scaleupukm ya. Nah, hari ini kita, dari scaleupukm.com akan diwakili oleh Kak Fajar Faizal yang juga selalu hadir gitu ya sepertinya di setiap acara Class of Ramadan gitu. Tema Class of Ramadan sesi kelima ini adalah gunakan grup WhatsApp untuk memperkuat komunitas dan meningkatkan loyalitas pelanggan UKM. Nah, tentunya untuk sesi hari ini spesial banget karena nantinya Kak Fajar akan mempresentasikan dan juga langsung mendemokan gitu ya caranya itu seperti apa gitu. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu yang usahanya juga dipasarin melalui WhatsApp gitu ya. Nah, kita nantinya akan mengulik gitu ya dengan ahlinya. Nah, langsung bersama Kak Fajar biar lebih oke lagi nih bisnis kita gitu. Sebelumnya untuk Bapak Ibu yang bisa on cam, yuk kita foto terlebih dahulu gitu ya Bapak Ibu untuk mengabadikan sesi hari ini yang sudah menyampaikan hadir. Ini ada sekitar 25 orang, boleh on cam terlebih dahulu Bapak Ibu kita foto bersama terlebih dahulu gitu ya. Boleh dinyalakan terlebih dahulu Bapak Ibu. Ini ramai sekali ada Pak Ramadan yang sudah on cam, Pak Leo juga sudah on cam, Bu Sri sudah on cam. Yang lainnya boleh on cam terlebih dahulu yuk. Ini ada Pak Muhammad Arin. Masih semangat ya Pak Muhammad? Iya. Oke sih. Oke, mungkin yang lain bisa on cam terlebih dahulu ya, kita foto bersama terlebih dahulu. Nih Kak Ahmad bagus nih. Mantap Kak, sudah pakai virtual background juga. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, saya izin untuk men-screenshot terlebih dahulu untuk Bapak Ibu yang sudah on cam ya. Oke, bisa senyum Bapak Ibu ya. Saya mulai untuk screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah on cam ya. Nantinya jangan lupa juga nanti jangan sampai leave gitu ya. Karena akan ada Termute, Mbak. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Nantinya untuk Bapak Ibu yang sudah menyalakan kamera gitu ya, saya izin untuk men-share screen-nya terlebih dahulu yang sudah masuk. Ini ada Kak Irfan. Oke, saya hitung kembali ya Bapak Ibu. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah. Mute lagi Mbak tuh. Oke, maaf Bapak Ibu. Agar lebih interaktif gitu ya Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini, bisa nih kita komen terlebih dahulu dari mana aja usahanya. Boleh nih ada yang mau on mic, usahanya dari mana aja? Boleh kenalan kita di sini. Kak Reni, silakan Kak Reni. Kak Rizky. Kak Rizky ini sepertinya tiap kelas of Ramadan selalu hadir ini ya. Ya cari ilmu kak, kan karena Wah, gratis juga kan, karena kan ilmu betul. penting banget ya. Betul, apalagi gratis dan juga banyak sekali part-partnya gitu ya Kak, bisa dipelajari juga. Kita ada Ya 8 benar. gitu ya, 8 kelas of Ramadan dan udah melalui kelima, untuk hari ini kelima, dan kurang 3 kelas of Ramadan lagi. Nanti untuk Bapak Ibu yang belum join di WA group kelas of Ramadan, boleh nih nanti aku bantu share juga untuk Bapak Ibu yang belum join kelas of Ramadan bisa join gitu ya. Ini dari mana aja tadi Kak Reni ya yang sudah resen, usahanya dari mana Kak Reni? Dan bidang usahanya boleh juga dipromosikan juga, bisa langsung Kak Reni. Ini ada dari Semarang Kak Sari, Kak Hartatik dari Malang. Kak Fajrul ini dari usaha bordir ya, yang kemarin itu Kak Reni dari Bandung. Waduh, ini banyak sekali ya Bapak Ibu yang sudah hadir gitu ya. Untuk Bapak Ibu yang sudah hadir nantinya jangan lupa untuk mengisi link absensi gitu ya, agar nantinya bisa mendapatkan sertifikat dari Kasir Pintar gitu ya. Dan untuk Bapak Ibu, sebelumnya saya juga izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Vita, di sini saya selaku moderator yang akan memandu kelas of Ramadan kelima hari ini bersama Scale Up, yaitu bersama Kak Fajar Faizal gitu. Sebelum itu saya juga izin untuk memperkenalkan gitu ya, Kak Fajar Faisal ini adalah salah satu digital marketing konsultan di Scale Up UKM nih. Nanti Pak Fajar Faisal juga bisa gitu ya Pak terkait Scale Up UKM ini apa sih begitu ya. Nanti apa jasa-jasanya jasa-jasa yang ditawarkan seperti apa gitu. Dan untuk Bapak Ibu nih yang seperti apa, bisa langsung juga di follow Instagramnya Scale Up UKM .com gitu ya agar tidak tertinggal informasi nih seputar apa aja sih yang akan webinar-webinar apa yang akan dilakukan oleh Scale Up UKM.com. Dan spesial untuk hari ini nih Bapak Ibu mau disimak, tim dari Scale Up UKM.com juga mempunyai informasi penting ya Pak Bapak Ibu sekalian terkait yang gratis-gratis gitu ya. Nanti akan di-spill juga oleh Kak Fajar Faizal gitu ya. Maksudnya yang gratis-gratis ini seperti apa, nanti akan di-spill juga gitu. Nah, untuk informasi terkait Suaranya hilang, suaranya hilang kak. Hilang kayaknya, putus ya kayaknya Mbak Vita. Kalau saya pakai data plus WiFi. Lag ya. Kayaknya nge-lag Pak. Tunggu sebentar Pak, saya coba kontak di grup. Harus dua WiFi pakai data.
Oke, mohon maaf Bapak Ibu tadi ada sedikit kendala sinyal ya. Untuk saat ini apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Sudah Kak. Clear, clear bisa. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu tadi kendala Dimaafkan, jaringan. aman Ya. aja bulan puasa dimaafkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, mungkin saya izin untuk lanjut ya Bapak Ibu. Nah, susunan kelas of Ramadan hari ini, pertama kita akan mendengarkan materi terlebih dahulu gitu ya, terkait penjelasan terkait bagaimana sih kita membangun komunitas melalui WA dan nantinya akan juga dipaparkan sesi demonya. Nanti akan juga kami pilih nih, nanti akan dipilih juga oleh Kak Fajar Faizal dengan peserta penanya terbaik dan aktif di sesi hari ini. Seperti biasa akan mendapatkan voucher e-money senilai total 100.000 oleh kasir pintar gitu ya. Lumayan ya Bapak Ibu biar bisa beli baju lebaran atau bisa buat beli takjil gitu ya. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, jangan lupa saya juga izin untuk mengingatkan terus-menerus gitu ya terkait mengisi link absensi gitu ya. Karena banyak Bapak Ibu yang sudah join Kak, tapi saya lupa mengisi link absensi gitu ya. Nah itu mohon maaf sekali karena untuk Bapak Ibu yang lupa mengisi link absensi, otomatis tidak mendapatkan sertifikat dari kami gitu. Jadi bisa dicek selalu di bagian kolom chat gitu ya. Nantinya akan saya share secara berkala gitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa dicek-cek selalu untuk kolom chatnya gitu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi gitu ya Bapak Ibu agar nantinya sesi tanya jawabnya juga bisa lebih panjang waktu dan layar. Saya persilakan untuk Kak Fajar Faizal untuk menyambut sesi hari ini ya. Oke, makasih Mbak Vita atas waktunya. Saya mau cek sound dulu. Apakah suaranya bisa didengar, Bapak Ibu sekalian? Sudah Pak. Oke, sudah ya. Oke, dan saya izin share screen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya sudah mau meluangkan waktunya di sesi webinar kali ini. Terima kasih juga Kasir Pintar ya udah ngajak kita bisa kolaborasi dengan skala UKM di webinar yang saya pikir memang luar biasa ya. Jadi ada serangkaian webinar yang menginspirasi dan skala UKM kita dapat 2 sesi kemarin sama teman partner saya juga di Mas Pras kemarin bahas tentang logo dan brand ya. Dan kali ini saya akan coba bahas tentang seputar WhatsApp marketing yang mungkin yang kita harapkan bisa bantu bisnisnya Bapak Ibu sekalian. Saya akan coba bahas dari awal sebetulnya ya. Memang sebenarnya kalau sejam itu nggak cukup ya, panjang banget sebetulnya. Tapi saya ingin breakdown satu persatu, jadi ada related sama digital marketingnya. Dan kita akan bahas strategi WhatsApp marketing ini untuk scale up. Kemudian kita gimana caranya bisa list kita bisa ngumpulin 1.000 kontak pertama, mungkin sampai 10.000 bahkan mungkin lebih ya gitu. Jadi Bapak Ibu saya harapkan bisa mengosongkan gelasnya dulu kalau misalnya ada materi yang mungkin sebelumnya sudah dipelajari dan kita belajar materi baru di sini, kemudian mungkin kita keluarkan kalau misalnya ada mindset-mindset negatif yang bilang oh saya nggak bisa nih yang menghambat gitu ya, saya gaptek, saya pemula atau nggak ngerti digital marketing, kita singkirkan karena semua bisa dipelajari, tinggal siapin aja catatannya. Nanti materi-materi ini mungkin Bapak Ibu bisa catat gitu ya atau screenshot atau mungkin ya saya juga akan share link sebetulnya ke slide ini. Nanti yang isi tadi yang Mbak Vita bilang yang absensi nanti kita bisa share gitu ya slide-nya untuk dipelajari. Tapi balik lagi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti. Sebelum kita mulai mungkin izinkan saya juga perkenalan juga ya dari sisi saya pribadi. Saya Fajar Faizal, biasa dipanggil Fajar aja, Pak Fajar, Mas Fajar, bebas. Dan skala UKM kami adalah digital marketing dan branding agency yang komitmen untuk bantu UKM-UKM di Indonesia ya, jadi para klien kami. Dan kita mostly memang fokus di konsep di organik ya, melalui konsep digital marketing, di inbound marketing. Nah, biasanya ini bisa mostly ke support ke brand awareness, ningkatin traffic,
konversi juga gitu ya, dan ujung-ujungnya memang memaksimalkan cuan ya, profit gitu lah. Tapi yang paling penting biasanya klien kami ini fokus ke penghematan di cost. Jadi karena lebih fokus ke organic traffic ya. Dan sekali lagi mungkin ini kehormatan buat saya bisa share pengetahuan dan pengalaman kami di selama ini ya. Bapak Ibu sekalian bisa cari ya Scalable Pemcom, Instagramnya, websitenya di scalable.com, ada linknya juga, ada TikToknya juga, bisa di follow. Oke. Dan mungkin itu sekilas dari saya, dan saya ingin lihat di chat ya Bapak Ibu, kalau boleh ini saya coba copy paste aja. Bapak Ibu bisa share apa namanya chat ini ya, supaya kita bisa interaktif gitu. Bisa share namanya, brandnya siapa, jenis bisnisnya apa, lokasinya di mana, apa yang metode pemasarannya saat ini, ya misalnya udah Instagram, marketplace, kemudian tantangan bisnisnya yang dihadapi apa sejauh ini gitu. Kemudian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai sama Bapak Ibu, coba di-share di chat ya 1-2 menit ini, meluangkan waktu untuk share ini. Sambil Bapak Ibu copy dan isi ini ya, saya lanjutkan sedikit, mungkin saya jelaskan langsung ke ini tadi saya sempat menyinggung tentang inbound marketing ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa copy katanya. Mungkin Kak Vita bisa di grup juga nanti. Ya, ya. Ya, bisa tuh. Jadi kita bisa kenalan lebih jauh. Oke. Jadi apa sih inbound marketing? Saya mau share awalnya dari sini. Jadi ada juga yang disebut flywheel marketing gitu ya, karena bentuknya bulat kayak gini, ada muter, dan di sini ada ada track, ada engage gitu ya. Jadi inbound marketing ini strategi menarik pelanggan tanpa intrusif, dengan cara organik, cara alami gitu, dengan konten ya, melalui konten. Jadi orang-orang akan tertarik dengan konten-konten kita secara alami, di mana kita nanti ujung-ujungnya kita harapkan untuk mengubah mereka dari strangers jadi prospek, kemudian customers, kemudian jadi promoters. Ini tujuan dari apa namanya dari inbound marketing. Di sini ada ininya ya, ada attract, ada engage, ada delight. Track ini menarik audiens dari dengan konten, kita kemudian interaksi dengan pelanggan-pelanggan kita secara personal, kemudian kita coba memberikan user experience. Jadi fokusnya di CRM, fokusnya di customer. Dengan begitu kita engage dengan mereka, dan mereka kita akan jadi loyal ya, jadi loyal customer kita. Nah, ini strategi inbound marketing agak sedikit berbeda dengan hanya paid ads, hanya pull. Jadi ini pull, bukan nge-push. Kita nggak selalu menyodorkan iklan ke customer kita. Oke, itu sedikit aja introduction tentang Scalable saya dan inbound marketing. Di sesi ini, di webinar ini, saya coba breakdown ke 3 modul gitu ya, ada seksi. Nanti pertama kita akan ngomongin tentang WhatsApp marketing, apa itu WhatsApp marketing, kenapa penting ya, kemudian statistiknya di Indonesia itu seperti apa sih WhatsApp itu ya. Kemudian ada section kedua, modul kedua, ini kita akan bangun. Jadi sebelum kita ngomongin WhatsApp group ataupun fitur-fitur WhatsApp, kita harus ngumpulin dulu nih kontaknya ya, gitu seperti apa. Dan ada metode tertentu yang saya akan share sama teman-teman, di mana kita harapkan kita mendapatkan kontaknya itu, database-nya itu yang memang kita sebut golden list kan gitu ya, yang bagus gitu, tidak sekedar hanya scraping ataupun mengumpulkan secara random. Jadi kita akan bahas konten list building, kemudian nanti ada studi kasus dan demo, dan ini saya harapkan teman-teman bisa, Bapak Ibu bisa jamin juga interaktif sama
dicoba gitu supaya dapat user experience-nya seperti apa, dan baru kita nanti lihat apakah kalau waktunya cukup kita akan bahas juga marketing dan sales funnel-nya integrasinya seperti apa. Mungkin ada istilah-istilah digital marketing di sini yang mungkin nggak familiar sama Bapak Ibu semua, ya. Kalau misalnya nggak ada nanti ditanyakan aja, saya akan coba jelaskan lebih jauh ya. Kalau misalnya ada istilah-istilah yang kurang difahami. Oke, kita masuk ke modul pertama. Jadi kenapa database itu jadi penting ya, Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ya, semua brand besar itu selalu melakukan hal ini ya, ngumpulin database registrasi. Ini selalu diterapkan oleh brand-brand besar ya, Gojek, Tokopedia. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah terpapar menggunakan layanan mereka ya. Pasti ketika menggunakan layanan mereka ini, Bapak Ibu harus registrasi dulu gitu ya. Kemudian mereka akan konfirmasi, jadi profil kita tuh ada biasanya mereka memang sudah menggunakan aplikasi ya kalau brand-brand besar. Jadi selain exist di sosial media, mereka bikin aplikasi gitu. Nah, saya tunjukkan di sini screenshot kopi kenangan ya, satu brand lokal kopi yang kita bisa tiru cara-cara marketing mereka. Di sini mereka juga sudah masuk selain di sosial media aktif, kemudian website juga bagus, digital presence-nya bagus. Kemudian mereka mulai selain aplikasinya juga ada tentu saja, dan mereka ngumpulin nih grup-grup WhatsApp. Jadi kalau dilihat ini saya ada di grup komunitas 130 gitu ya. Kalau Bapak Ibu aware komunitas channel ini bisa nampung banyak sekali sebetulnya, bisa ribuan. Ini kalau saya ada di grup 130 di komunitasnya, berarti bisa dibayangkan berapa banyak database yang mereka punya, dan mereka ini biasanya menggunakan ini untuk share mingguan ya. Jadi karena saya juga sering beli waktu itu, ya udah saya manfaatkan untuk ini. Jadi saya termasuk loyal dan saya repurchase terus gitu ya. Repurchase layanan mereka. Nah, jadi itu digunakan untuk sebetulnya merimain aja ya, supaya tetap jadi top of mind di customer. Jadi kalau potensi omset ini saya di slide ini saya coba tunjukkan ke Bapak Ibu ya, perbedaan bisnis kita kalau kita mempunyai database yang luar biasa besar. Ya kalau misalnya di sini sederhana aja 1.000 kontak, kalau Bapak Ibu punya kontak 1.000 ya, konversinya di sini 10% aja, kemudian ada versi sekitar rata-rata pembelian produk dan barang jasa Bapak Ibu sekalian ini 100.000, secara sederhana kita akan dapat omset sekitar 10 juta ya, 10% kalau dan ini bisa mau mingguan ya, atau harian ataupun bulanan ya, tergantung skala UKM Bapak Ibu ya, bisnisnya seperti apa. Tapi ini secara sederhana kita juga bisa lihat kalau satu konversi 1% di 10.000 juga mendapatkan omset yang sama. Makin banyak database yang Bapak Ibu punya dan konversi produknya juga makin banyak, dengan rata-rata pembelian kita bisa lihat nih skala ininya bisa sampai jauh. Jadi kalau misalnya tadi kayak brand-brand besar itu punya database jutaan gitu ya, untuk mendapatkan miliaran itu mereka nggak perlu omset miliaran itu nggak perlu konversi banyak-banyak ya, 5% aja dengan rata-rata pembelian sekian itu bisa menghasilkan miliaran. Jadi ini pengalinya. Jadi kalau Bapak mulai perhatikan sekarang data pelanggan, calon pelanggan terutama dikumpulkan bisa mendapatkan omset yang cukup lumayan. Nah, kenapa jadi WhatsApp ini jadi penting? Karena ini alat komunikasi yang efektif di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia ini termasuk yang 3 besar kalau nggak salah, 3 besar user itu di dunia ini sekitar 2 miliar pengguna aktif. Ini data dari sosial media, We Are Social. Saya kasih linknya di sini ya Bapak Ibu. Nanti bisa diakses. Mereka setiap
tahun bikin report setiap negara dan Indonesia termasuk yang di ada di report mereka, bisa di go through, ini banyak banget 164. Balik lagi ke WhatsApp merupakan salah satu komunikasi yang efektif dan ini sangat personal sekali kalau di Indonesia ya. Dan biayanya juga rendah, tidak memakan biaya anggaran besar. Tapi ini mungkin nanti kita bahas lebih jauh apakah biaya rendah ini apakah sama dengan gratis. Kita akan bahas lebih detail nanti ya di slide berikutnya. Oke, nah di Indonesia sendiri pengguna sudah lebih dari 100 juta. Ya, tahun kemarin itu kayaknya surpass 100 juta lebih, bisa di googling aja sih sebetulnya, di googling aja sejak 2-3 tahun bahkan mungkin, ya intinya di WhatsApp itu sangat jadi pilihan orang-orang Indonesia itu ya, salah satu, nggak semua negara pakai WhatsApp, bahkan, Amerika sendiri, karena di sana ada Apple, dia punya iMessage gitu lebih banyak, jarang pakai WhatsApp. Tapi di Asia, di India, di Indonesia ini WhatsApp sangat luar biasa masif gitu. Dan banyak fiturnya juga yang bisa kita pakai. Ada chat, ada broadcast, ada grup, ada community, ada channel kan gitu ya. Jadi bisa dilihatnya. Nah, tadi sedikit saya singgung tentang cost biaya. Nah, jadi saya mau share juga sama Bapak Ibu bahwa digital marketing itu kita tetap namanya marketing kita merupakan budget meskipun itu organik ya. Tapi dibandingkan dengan paid ads ini akan lebih long lasting, akan lebih bisnis investasi di jangka panjang. Jadi meskipun WhatsApp marketing tidak perlu budget yang besar, tapi tetap perlu budget marketing. Nah, kalau saya biasanya memberikan usulan suggestion ke klien itu ya sisihkan aja 15% atau 20% dari budget revenue. Jadi dari revenue kita yang kita target yang kita dapat ini sisihkan untuk budget marketing, terutama nanti invest dalam komponen-komponen seperti ini ya kan. Tools ini nanti mau WhatsApp marketing, mau itu digital marketing yang lain, ini perlu biasanya untuk memudahkan kita melakukan kegiatan marketing, kita perlu tools. Kemudian yang kedua adalah konten ya, karena konten ini digital asset yang sangat berharga buat kita dan kita bisa repurpose dan itu menunjukkan juga authority kita di mata calon pelanggan atau pelanggan kita. Ya. Nah intinya ini adalah bisnis itu jangka panjang ya, perjalanan jangka panjang, investasi di digital marketing, di marketing secara konsisten, ini akan membantu brandnya Bapak Ibu akan menjadi kuat dan kita harap menjadi dapat loyalitas dari para pelanggan kita. Ya. Nah bedanya apa aja nih bentuknya si WhatsApp ini? Ada beberapa sebetulnya supaya Bapak Ibu aware gitu. WhatsApp itu punya beberapa aplikasi, beberapa fitur gitu ya. Ada yang WhatsApp biasa kita bisa download di personal, WhatsApp biasa itu di Play Store sama di App Store. Itu biasanya buat personal aja, ngechat di situ komunitas, ada fitur komunitas yang bisa menggabungkan beberapa grup jadi besar itu ngumpulinnya di sana tuh. Tapi beda sama WhatsApp bisnis. Itu beda aplikasi, bedanya fiturnya mostly ada profil bisnis sama katalog ya. Tapi sebetulnya banyak juga fitur-fitur yang kita bisa explore ya untuk memudahkan kayak labeling gitu ya. Ada menggantikan funnel nanti saya jelaskan. Tapi kita tinggal tentukan ya kita mau pakai apa. Ya, kalau untuk bisnis, saya sarankan pindah semua ke WhatsApp bisnis. Kemudian kita juga kalau saya terus terang saya pakai beberapa nomor. Jadi ada yang pakai WhatsApp biasa juga, ada pakai WhatsApp bisnis. Kemudian ada juga WhatsApp API. Jadi saya juga menggunakan API. API ini bentuknya nggak berupa aplikasi yang ada di handphone, tapi biasanya langsung integrasi sama di cloud ya. Ada aplikasi tertentu yang berpartner sama Meta. Kita harus daftar untuk bisa pakai API-nya bisnis. Bedanya apa? Dari sisi broadcast nanti biasanya ya untuk menjangkau. Dan ini nanti kalau sempat ada waktunya saya akan coba demokan Bapak Ibu dan mudah-mudahan saya bisa kasih aksesnya ke aplikasi-aplikasi seperti ini.
Nah, jadi kalau dilihat ini saya ambil dari Komo aja, ada beberapa centang ya gitu. Nanti akan relate sama berapa banyak kontak yang kita miliki sebetulnya ke sana ya. Oke, saya coba lanjut ke modul 2. Bapak Ibu bisa coba mulai kalau misalnya ada pertanyaan bisa di-share dari sekarang ya, dikumpulkan ya, dicatat. Oke, kita masuk ke modul list building. Oke, apa sih list building ini? Gitu kan. Kenapa jadi penting? Tadi kita udah bahas sedikit kalau udah banyak followernya konversi ke dapetin omsetnya seperti apa. Cara sederhana ini adalah ngumpulin menjadikan database pelanggan dan calon pelanggan gitu ya. Dan ini akan penting kita gunakan dalam komunikasi di sisi marketing ya, strategi pengembangan digital marketing nanti. Kita bisa yang paling gampang atau yang saya usulkan, yang saya anjurkan ke klien-klien saya adalah kita ngumpulin 3 nih, nama, WhatsApp, sama email. Karena ini adalah apa namanya on media yang kita bisa dapatkan. Nanti saya ada slide yang menjelaskan lebih jauh. Dan ini kita kumpulkan menggunakan lead magnet ya. Ini contohnya ada kupon diskon, ada form pendaftaran. Dan ini secara waktu ya kita kumpulkan makin lama makin jalan, makin banyak gitu. Nah, jadi tujuannya nanti ujung-ujungnya memang komunikasi pemasaran. Nah, ini dilakukan oleh semua brand besar, Bapak Ibu sekalian. Jadi semua brand besar itu mau itu pakai email, mau itu pakai WhatsApp apapun, dia akan ngumpulin database para calon pelanggan, para pelanggannya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya mereka akan menggunakan ini untuk marketingnya, untuk lebih utamanya adalah supaya brand mereka itu ada selalu di top of mind customer atau calon pelanggan mereka gitu. Jadi nggak harus selalu konversi gitu ya dalam satu campaign, tapi mereka mostly adalah menjaga supaya pelanggan kita itu nggak lari ke kompetitor lain. Salah satu keuntungannya itu. Kalau Bapak Ibu lihat nih, saya ambil screenshotnya. Kalau Uniqlo dia mostly dari apps itu dia akan ngirim. Jadi ngumpulinnya kalau mereka brand besar, mereka bisa bikin aplikasi, kemudian aplikasinya juga di-share, orang-orang download, isi kan gitu ya. Jadi mereka akan otomatis dapat nama kita, email kita gitu ya, nomor WhatsApp kita. Nah, Uniqlo itu tiap minggu itu ada email ke saya. Bapak Ibu juga saya yakin pernah daftar di suatu layanan, kemudian selalu dikirimin email gitu ya. Kemudian ini saya ambil screenshot Agoda yang buat booking hotel, buat booking ini mereka juga udah masuk ke WhatsApp. Saya coba ambil mereka ketika ada promo Bali, mereka kirim ke saya. Mungkin mereka juga aware bahwa saya suka booking via Agoda gitu ya. Mereka bisa kasih campaign yang secret purchase kayak gitu. Kemudian di sini balik ke kopi kenangan yang saya share tadi, dia tiap minggu ngasih promo nih di semua produknya. Jadi mereka udah semua sekarang secara personal mereka tahu dan dengan budget marketing yang besar mereka nggak terlalu besar, mereka tinggal kirim ya ke ribuan database mereka. Nah, ini tadi yang saya jelaskan sekilas bahwa sebetulnya ada ketika kita mau menyampaikan informasi ke target audience kita, mau itu bentuknya promo atau edukasi mostly ya, kemudian menjelaskan tentang produk-produk kita, ada yang namanya framework, ada media-media yang kita harus pahami. Jadi yang paling yang harus kita punya itu media yang sepenuhnya kita miliki dan kita kontrol, kita kendalikan adalah contohnya website, blog gitu ya, akun sosmed yang ini, meskipun sosmed ini nanti karena relate juga nggak fully control kita karena tetap ada resiko di sana, tapi setidaknya postingannya itu bisa adalah apa yang kita bisa kontrol ya. Kemudian ada yang disebut juga earned media. Earned media ini contohnya adalah testimoni. Jadi media yang kita dapatkan secara organik ketika kita berinteraksi dengan pelanggan atau calon pelanggan kita. Nah, jadi kalau
apa namanya, Bapak Ibu punya postingan, kemudian postingan di sini kemudian dibagiin ya, dan ada pelanggan atau calon pelanggan kita lihat, kemudian mereka share gitu ya, reviewnya juga mereka tulis. Nah, itu kita sebut smart earned media. Dan ini secara organik, kita nggak harus mengeluarkan budget apapun, effortnya adalah di konten, ya, cost-nya adalah di konten dan resource untuk bikin konten tersebut. Nah, kalau paid media, ini media yang kita gunakan, tapi kita harus bayar. Jadi kita bikin kontennya, tapi kita juga harus bayar ke platform, ya gitu. Karena mereka yang punya audiensnya. Jadi kalau ini audiensnya kita pegang, ya, kita punya. Kalau di paid media ya, karena mereka yang punya audiens penuh, kita harus bayar ke Google, ke Facebook, ke Meta ya, ke TikTok gitu. Plus kita juga harus bikin kontennya. Kalau di sini kita nggak punya nih database-nya ya. Nah, ini ada link yang mungkin Bapak Ibu bisa baca ya. Di sini ada perbandingannya. Jadi ada word of mouth. Jadi yang orang kalau misalnya udah review, apa ini yang paling mudah mendatangkan traffic juga ke kita ya. Itu biasanya endorsement word of mouth marketing, diomongin orang apa yang bagus-bagus di review, kemudian orang tertarik dan datang. Nah, itu di luar kontrol kita kan, itu kita sebut dengan earned media. Nah, apa sih konversi? Jadi ini ujung-ujungnya kita ngomongin konversi, dan Bapak Ibu, saya banyak sekali ngobrol sama klien-klien ya, contoh-contoh pelaku usaha yang mereka itu masih bahkan ini kita nggak ngomongin digital marketing ya, mereka masih belum mengerti tentang konversi. Ketika di digital marketing itu alurnya seperti apa kan gitu. Karena ada dua yang saya tunjukkan di sini ya, dari traffic. Kita harus punya traffic gitu, mau itu online ataupun offline. Mereka datang ke platform kita. Kalau di sini karena saya ngomongin digital marketing, jadi platformnya pasti relatednya sama website misalnya, atau akun sosmed gitu ya. Nah, dari situ orang datang ke platform kita, kemudian mereka tidak sekedar datang, kita harus konversikan mereka menjadi leads gitu. Karena kalau cuman lihat aja, nanti itu kita jatuhnya jadi cuman informasi aja buat kita ya. Jadi orang yang daftar ini kita usahakan untuk convert menjadi leads, kemudian dari leads kita convert jadi purchase, jadi pembelian. Baru di sini kita sebut ini pelanggan ya. Jadi ini calon pelanggan kita, dan sini pelanggannya. Nah, contoh-contohnya adalah on media tadi ya, website, dan termasuk WhatsApp. WhatsApp ini adalah salah satu media yang bisa mendatangkan traffic buat kita, bahkan langsung menjadi selain jadi leads, jadi purchase ya, langsung melakukan pembelian. Nah, dari situ kita juga bisa follow up untuk minta testimoni, kita minta rekomendasi dari mereka gitu ya. Bahkan kalau WhatsApp pun sekarang sudah bisa jadi media ya, jadi kita bisa beriklan juga di WhatsApp meskipun pakai Meta. Dan so far saya pelajari ada beberapa bilang ini mudah, tapi ada beberapa pulang bilang juga ya beriklan di WhatsApp itu agak sulit. Nah, gitu. Jadi ini tergantung pemahaman Bapak Ibu atau timnya nanti yang melakukan iklan itu. Nah, biasanya saya akan mengilustrasikan supaya kebayang itu traffic organik itu hanya jadi sumber traffic, dan ini apalagi terutama yang Bapak Ibu sekalian yang sering banget mungkin sudah belajar tentang digital marketing dan harus bayar ads gitu ya. Kalau sekedar traffic itu kita sebut biasanya boncos gitu ya, kalau mereka nggak jadi leads gitu. Jadi goal pertama adalah kita dapatkan leads, dari situ kita bisa follow up atau message series. Kalau di sini saya contohkan ya, kalau kita bisa kirim email sequence gitu ya, kita bisa kirim WhatsApp series gitu ke mereka untuk edukasi. Nah, edukasinya nanti kita arahkan tergantung B2B atau diskusinya. Ada yang ke funnelingnya, ada yang ke Google Meet kayak gini, atau misalnya ada event online, ada event offline, atau kalau misalnya memang B2C langsung bisa dijadikan diarahkan penjualan ya setelah mereka teredukasi produk atau jasa kita. Nah, ini gambaran aja supaya Bapak Ibu paham bahwa digital marketing itu kita harus melakukan konversi dan dimulai dari traffic, kemudian dirubah menjadi leads
gitu ya. Karena banyak yang stuck biasanya di sini aja nih gitu. Bayar iklan di sini, kemudian nangkepin buat jadi leads-nya pun biasanya kurang. Mereka cuman jadi CTA gitu, diklik di iklan, kemudian orang ngeklik ke WhatsApp, tapi WhatsApp-nya karena kita nggak tahu siapa yang ngeklik, kita bayar ads, tapi kita nggak lihat, nggak dapat leads-nya, nggak bisa kita follow up. Nah, jadi harus ada semacam konversi yang saya sebut di sini landing page gitu, supaya kita bisa dapat nama WhatsApp atau email, kemudian kita follow up dengan automation ya. Kalau misalnya mau pakai otomasi email itu akan lebih mudah, tapi WhatsApp juga manual juga bisa, otomasi juga bisa, tinggal budget yang Bapak Ibu punya. Jadi yang saya mau sampaikan adalah ketika Bapak Ibu aktif di sosial media, pasang ads, dan dari situ, oh saya punya kok sosial media saya sudah lumayan besar banyak gitu ya. Bapak Ibu harus aware bahwa follower di sosial media, reach, views, video views ya, virality, itu semua hanya statistik kalau Bapak Ibu nggak dapat datanya gitu ya, nggak dapat database-nya. Dan ini statistik ini hanya ditunjukkan oleh si sosial media gitu. Jadi misalnya kalau ada akun sosial media dia viral gitu, banyak misalnya 1 juta views betul, brand awareness-nya naik gitu ya. Tapi dari situ kita nggak bisa breakdown ini siapa nih yang lihat gitu ya. Kalau misalnya kita viral, punya konten viral, atau 1 juta views gitu, yang nonton itu siapa aja sih, kita harus ngecekin, kita nggak ada ya. Dan kita nggak punya nama mereka, nggak punya nomor mereka, nggak punya profil mereka. Bisa kontak mereka juga kalau misalnya ini secara massal, karena sepengetahuan saya belum ada tools dari yang disediakan oleh platform ini selain ads tadi ya, untuk nge-broadcast DM gitu, misalnya di Instagram atau bahkan broadcast WhatsApp pun, WhatsApp hanya misalkan WhatsApp API. Jadi yang kalau Bapak Ibu punya tools nanti yang saya coba share, itu bisa official dan unofficial itu ada limitasi-limitasinya ya. Yang official di WhatsApp aplikasi itu pun tetap beresiko dan kemudian terbatas. Nah, jadi kalau resiko yang kita kalau kita punya exist hanya di akun sosial media aja gitu ya, tanpa ngumpulin database, akun kita bisa diblokir nih, karena ada aja setiap tahun atau setiap bulan itu setiap saat mereka tuh bikin kebijakan ya. Jadi rules-nya itu selalu ada tuh. Dan biasanya, dan saya termasuk terus terang, akun saya juga kemarin sempat diblokir ketika mau ngiklan ya. Jadi yang di bawah ini saya mau ngiklan, saya juga agak sulit, dan ini padahal akun-akun lama. Ketika saya mau ngiklan, iklannya dibayar ya, alternatifnya saya harus bikin iklan akun baru atau pinjam akun lain. Tapi balik lagi, akun kita itu sebetulnya bukan dimiliki sama kita, tapi dimiliki oleh platform ya. Nah, ini jadi resiko-resiko pemblokiran dari platform ini sangat banyak sekali gitu ya. Jadi kalau hanya mengandalkan sosial media, akun sosial media ini, Bapak Ibu harus pikirkan kembali ya. Nah, berbeda dengan database, kalau misalnya kita punya calon pelanggan atau data pelanggan dan calon pelanggan, mereka kita punya kontrol penuh ya, tinggal kita nanti manage-nya seperti apa, kita bisa kontak juga kapan saja. Biasanya yang kalau sekarang tadi kita kayak channelnya WhatsApp ya, via WhatsApp atau email, karena untuk mengakses akun banyak gitu, kita bisa broadcast, kita bisa japri, kita bisa manage kalau kita punya datanya. Dan ini nggak tergantung algoritma, jadi nggak di luar kita posting di sosial media. Nah, saya punya ribuan database, saya kontrol via email sama WhatsApp aja gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, follower di sosial media adalah hanya statistik. Jadi kalau kita nggak tahu detailnya, ini kurang optimal. Artinya strategi digital marketing Bapak Ibu perlu di-update ya. Gitu. Nah, tapi database apa yang perlu kita kumpulkan gitu kan ya? Ada kita harus kenal target audience. Jadi nggak mungkin nggak bisa Bapak Ibu bilang bahwa produk saya atau jasa yang saya jual itu ini untuk semua orang. Nah, ini harus kita breakdown, kita harus detailkan. Ada yang disebut nanti persona ya, buyer persona. Tapi kita segmentasi
segmentasi nih, kita harus segmentasi target audience kita supaya kita jelas gitu kan ya. Mungkin ini bukan hal yang baru buat Bapak Ibu semua tentang segmentasi target audience ya. Misalnya di sini ada demografik, ada geografik, scoring. Kalau bisa kita bikin detail ya. Kalau saya dan kenali ya kebutuhannya seperti apa. Saya biasanya ke klien-klien kita, saya coba bikin beberapa profil buyer persona buat produk-produk atau jasa kita. Semakin banyak, semakin detail, semakin bagus. Jadi biasanya paling efektif adalah kalau kita sudah punya database, kita bisa lihat nih segmentasinya seperti apakah. Oh, banyak ternyata yang beli banyak ya mahasiswa, artinya kita harus punya produk yang relate sama mahasiswa. Oh, ternyata banyak ibu rumah tangga. Oh, ternyata banyak apapun profil yang kita bisa segmen di database kita ya. Semakin detail, semakin bagus. Ya, di sini ada contoh misalnya pegawai swasta dan hobinya apa gitu ya. Dan di sini ada catatan poin-poin. Poin ini adalah sesuatu yang nanti kita address di konten-konten kita. Ketika mereka bilang, di sini ada contoh saya bikin untuk member atau gym dan aplikasi fitness mereka. Ini saya menggunakan bahasa Inggris. Jadi di sini ada kita targetkan orang-orangnya persona yang paling ideal itu seperti ini ya si John misalnya ini ya bionya dia ngapain aja dia kemudian motivasinya apa, pain point-nya apa misalnya di sini dia nggak punya waktu karena schedule ya. Jadi ini nanti produknya adalah kita bikinkan schedule buat dia untuk supaya gampang nge-gym-nya gitu kan ya. Jadi ini nanti kita address di solusi kita, di address di konten-konten yang kita buat. Nah, balik lagi ke sini target kita targetkan paling cepat ya kalau bisa kita dapat 1000 kontak deh. Yang berkualitas gitu ya. Jadi semakin besar potensi kontak yang Bapak Ibu punya, bisa semakin besar omsetnya ya. Tadi mungkin kalau saya tambahkan di sini satu ilustrasi statistik supaya kebayang ya, bahwa kalau kita bisa ngumpulin makin banyak database kontak gitu ya, omset kita juga makin jauh banget nih, bisa konversinya ya. Dan saya juga di sini karena saya tahu banyak dari UKM kita belum fokus untuk ke pertumbuhan database ini untuk meningkatkan omset. Jadi mereka terlalu banyak ngulik di misalnya di produknya, di jasanya kan gitu. Tapi ketika dapat kontak mereka nggak maintain tuh. Dan biasanya sudah konversi terus kadang-kadang ada yang dilupakan atau misalnya karena nggak pas target audience-nya kan gitu ya. Jadi ada ads yang terbuang di sana, ada cost yang terbuang di sana. Nah, salah satu benefit juga buat ketika kita punya kontak, ketika kita pindah lokasi misalnya ya, karena satu hal mau itu ekspansi ataupun ada sesuatu, bahkan eksternal di sini ada saya kasih link. Bapak Ibu bisa lihat ada artis kalau nggak salah bikin usaha dia harus pindah tempat, begitu dia pindah tempat dia harus mulai dari nol gitu ketika dia pindah lapak. Padahal kalau kita punya database ketika dia ramai di tempat sebelumnya dia kumpulin dia tinggal announcement lagi gitu bahwa kita pindah gitu ya. Mungkin juga kalau misalnya masih daerah situ orang masih bisa kejar atau misalnya pindah ke tempat lain atau buka cabang baru mungkin akan naik ya gitu database-nya, orang akan tetap bisa datang karena tiba-tiba kenapa hilang di tempat A karena ternyata sudah pindah ke tempat B gitu kan ya. Nah itu salah satu keuntungan ketika kita punya database. Nah saya akan contohkan di sini ya. Saya coba cepat. Di sini ada lead magnet. Biasanya gimana cara untuk ngumpulin 1000 kontak WhatsApp paling cepat gitu ya. Kalau di digital marketing ada lead magnet, kita bisa pakai kupon diskon atau promo eksklusif. Di sini saya contohkan kalau misalnya restoran, kita bisa kasih kupon diskon atau promo eksklusif gitu ya.
Di sini ada macam-macam ya link marketing yang bisa kita gunakan. Ada sampel gratis, ada event segala macam. Dan ini kita bikinkan form di website kita atau di media sosial. Ada yang pakai layanan-layanan landing page gratis, Bapak Ibu bisa pakai. Kemudian kita share. Ya, kalau perlu kita sudah ini kita bisa masuk ke CRM-nya, ke WhatsApp official atau official secara otomatis kan. Kita bisa gunakan beberapa tools yang udah ngasih landing page gratis. Tapi kalau biasanya saya sarankan website sendiri. Kenapa? Kita akan build brand buat bisnis kita supaya orang tahu terus tentang bisnis kita. Itu tadi saya contohkan di restoran. Ini juga sebetulnya nggak harus restoran ya. Kita ada contoh di sini laundry misalnya, atau car auto detailing ya. Ini nanti saya akan demokan sedikit sekitar 5 menit gimana caranya orang bisa kita kumpulkan, kemudian mereka tahu layanan kita, mereka tahu dan coba layanan kita, dan kita masuk ke kita ada di top main customer kita ya. Jadi kan mereka kalau ketika dengar suatu produk otomatis langsung nge-link ke brand kita. Untuk ningkatin ke 10.000 gimana kita harus kolaborasi. Jadi strateginya ya. Kalau saya melakukan kolaborasi seperti yang saya lakukan di sini dengan Kasir Pintar ataupun dengan ada beberapa entity yang lain yang saya biasanya kolaborasi di webinar. Kita juga bisa bikin program giveaway gitu ya, loyalties apapun ya, affiliate. Kalau sekarang affiliate ramai banget di TikTok. Tapi konsepnya itulah sebetulnya kalau si sellernya ngerti, dia akan ngumpulin database untuk ujung-ujungnya dilakukan sendiri nanti. Nah, mau nggak mau kalau misalnya kita bisa belum bisa kalau mau lebih cepat ya organiknya, kita juga bisa pakai iklan berbayar untuk mempercepat prosesnya untuk datengin traffic tadi ya, konversi ke leads. Oke, mungkin saya langsung masuk ke studi kasus aja supaya bisa lebih cepat. Di sini akan saya share satu studi kasus tentang kupon diskon dan list building untuk restoran. Saya ambil restoran karena supaya mudah lebih dipahami. Jadi ini ada satu kedai soto di Bogor. Di Bogor ini Bapak Ibu bisa googling aja, Ibu Rahayu Bogor, ada YouTube dari ada beberapa influencer juga yang review. Saya kasih linknya, dan mereka itu selalu rame gitu. Padahal kalau saya lihat, Bapak Ibu bisa lihat menunya, saya screenshot. Di sini harganya cukup mahal kalau menurut saya ya. Buat saya ini cukup mahal. Meskipun memang soto-sotonya ini dagingnya bagus, enak, karena saya ke sana awalnya diajak teman saya. Nah, ketika saya di sana terus bayar ke kasir, kemudian saya dikasih kupon seperti ini, voucher ya. Ada masa berlakunya, ada ternyata di sini harganya 20.000, dan kalau saya lihat ternyata mereka juga punya menu khusus gitu ketika orang daftar udah bawa voucher. Jadi kalau dengan harga 20.000 sebetulnya jadi harga standar sebetulnya. Jadi harga standar soto di Bogor, di Jakarta itu sekitar 20.000-an, dan dia kasih beberapa produk lain di sini ya, menu lain dengan harga yang lebih murah, jauh lebih murah. Jadi orang kenapa ternyata ramai, karena saya perhatikan ternyata yang semua ke kasir kecuali saya waktu saat itu, mereka itu yaitu bawa voucher gitu. Jadi ini suatu strategi yang works offline ataupun voucher ini ya. Dan saya mau coba enhance ini di digital gitu ya, karena sebetulnya ini sederhana ya siklusnya. Kita dapatkan voucher aja, kemudian kita tunjukin vouchernya ke hasil, terima diskon, kemudian selesai. Jadi sebetulnya stepnya simple banget gitu ya. Dan kita sebenarnya di digital marketing, di dunia digital, kita bisa konteksnya ke list building, kita bisa mengumpulin nih nama, alamat email, sama WhatsApp tadi. Kemudian kalau mau dilanjutkan, kita bisa kasih preferensi makanan, atau misalnya tanggal penting, ini bisa di follow up berikutnya misalnya. Dan ini kita masukin ke formulir yang ada di landing page yang ada di website kita gitu, kalau bisa gitu ya. Dan ini nanti setelah dikumpulkan, balik lagi kita gunakan untuk menyusun strategi atau komunikasi ke calon-calon pelanggan, karena mereka sudah tahu, sudah jelas, mereka sudah kenal sama layanan produk kita. Nah, saya coba enhance ide kode kupon ini, kupon voucher ini menggunakan kupon digital gitu. Sederhana aja, orang datang tadi
dapat notifikasi via email atau via WhatsApp. Dan datang ke kasir kemudian tinggal cek, oh ini vouchernya betul apa enggak, masih berlaku apa enggak, orangnya betul apa enggak. Nah, ini mungkin saya langsung ke demo aja. Bapak Ibu sekalian bisa buka ini linknya, saya akan coba share di chat ya. Oke, Bapak Ibu bisa buka kalau bisa ini, kemudian bisa dites seperti apa. Di situ nanti akan ada kode kupon, akan notifikasi ya, bisa diakses dari WhatsApp aja, dari handphone aja langsung, kemudian nanti setelah Bapak Ibu isi, dia akan ada notifikasi seperti ini, ada detailnya, kemudian ada kode kupon supaya kita bisa bikin personalisasi dan sebagai identifikasi. Karena kalau kita voucher manual, paling identifikasinya adalah berapa banyak formulirnya gitu kan ya, yang ditukar di bulan ini. Tapi kalau pakai ini kita bisa lengkap nih datanya dan bisa personal banget. Jadi kode kuponnya khusus buat dia misalnya. Kemudian kita dapat namanya, emailnya, kontaknya gitu ya. Dan kita share ini, link ini di sosial media kita. Jadi kita mengharapkan traffic dari sosial media tadi untuk convert ke leads, kemudian ke purchase. Salah satu strateginya lead magnetnya adalah voucher gitu ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu ada yang isi mungkin, atau Mbak Vita bisa bantu saya untuk isi ini. Jadi saya mau kasih tunjuk ya hasilnya. Jadi kalau di case-nya AliExpress ini AliExpress ini real ya, Bapak Ibu bisa googling aja AliExpress Cipoho, cari ya. AliExpress Cipoho, di sini ada Sukabumi ya, bisa diklik googlingnya. Nah, fiturnya juga ini bisa macam-macam ya. Jadi bisa integrasikan, misalnya kalau kita mau kontrol di berapa banyak yang review ke sini. Kalau misalnya dia ngisi bintang 4 atau bintang 5, setelah ngisi formulir ini kita bisa arahkan ke ke Google Map untuk ngisi review gitu ya. Kebetulan kalau mereka memang udah banyak reviewnya, tapi Bapak Ibu bisa tes di phone ya, ketika ngisi bintang 4 atau bintang 5 biasanya akan diarahkan ke Google Map. Nah, saya akan coba buka ya tadi kode kuponnya. Oh sorry, ini statusnya di sini. Jadi kalau kemarin kita 3 bulan lebih jadi kerjasama bikin studi kasus tadi yang di slide ya, mereka dapat targetnya memang 1000 tadi ya, 1000 leads gitu dalam 3 bulan. So far kita 3 bulan kemarin akhir tahun itu dapat 950 leads dalam 3 bulan. Dan ini sederhana aja, tadi listnya kita bisa lihat di sini. Kalau Bapak Ibu sudah bisa isi, nah ini misalnya Mbak Vita ya, kode kuponnya ada di sini. Jadi si kasir ketika ngecek tinggal cari aja di sini, oh ada nggak gitu ya. Jadi kasir nanti akan nge-redeem, ini sederhana aja konsepnya, redeem kupon ke sini. Tinggal cek, masukin kode kupon, jadi semua tercatat di website dan orang juga bisa cek ya, kalau misalnya diperlukan. Jadi ini either nanti yang akses adalah internal ataupun orang luar ya. Nah, kalau kasusnya di AliExpress ini kemarin konversinya dari 900-an orang itu yang isi, dia konversi ke 225. Jadi balik lagi ke data tabel tadi yang saya bisa dihitung, saya tadi bisa dihitung berapa banyak kalau misalnya asumsinya orang datang ke restoran itu misalnya belanja 100.000 dan bahkan lebih, dengan konversi 225 ini mereka dapat omset sekian gitu ya. Kita bisa tanda kutip secara kasar kita bisa hitung. Dan nggak mungkin juga, biasanya kan orang datang kalau ke restoran nggak mungkin sendirian, biasanya ngajak teman, dan yang dibeli juga nggak cuman itu aja gitu ya. Nah ini salah satu contoh gimana kita bisa mempunyai database yang bagus gitu ya. Kenapa? Karena bagus itu kriterianya adalah coba saya share. Oke. Jadi
kualitas database ini adalah mindset-nya adalah kita bukan scraping, kita harus kenal nih. Jadi database kontak itu diusahakan sebaik mungkin bisa kenal sama brand Anda, ya. Bisa kenal sama brand Anda juga kalau bisa kenal sama brand dengan mereka, jadi bukan hanya spam. Tadi kalau misalnya kita ngumpulin database tapi kita nggak tahu nih database siapa, ini segala macam, terus kita broadcast, itu pasti nggak efektif ya gitu. Jadi kalau kayak gini, database yang kita kumpulkan jelas karena mereka mereka sudah apalagi kalau yang tadi purchase gitu, mereka sudah kenal kita either dari sosmed misalnya, sudah mau masukin form ya, isi form, artinya lebih hot lagi gitu ya, udah warm banget, dan kalau udah booking ya, kebetulan kalau di sini saya provide juga chat yang ngisi form untuk booking, untuk reservasi kalau restoran kan gitu. Nanti ini ada contoh beberapa yang sebelumnya Bapak Ibu juga bisa saya coba share ya. Ini saya buatkan khusus mau buat hari ini juga. Bapak Ibu bisa tes. Yang saya mau coba adalah integrasinya bisa juga ke Google Sheet untuk sederhana tools-nya ya. Jadi ini akan connect ke sini, bisa dikumpulkan gitu ya, contoh. Atau misalnya integrasi dengan Google Sheet, kemudian integrasi di web, tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Ya, nah ini contoh laundry ya. Tadi yang saya bilang ini laundry. Laundry kalau di sini contohnya misalnya idenya kalau tadi ada voucher kuponnya untuk satu produk makanan ramen 10.000 karena di sana waktu itu saya diskusi dia pingin saingan sama mie gacalan. Kalau ini on laundry untuk misalnya kupon diskon untuk kuncian pertama. Dan di sini misalnya kita bisa seleksi nih, tadi yang saya bilangnya bisa kasih segmentasi, kemudian tergantung nanti datanya kita mau, ini bisa di fill-nya juga bisa fleksibel, karena form kan kita yang tentukan ya. Kalau misalnya si EXO, ini saya coba ilustrasikan sebagai kupon hadiah 25% untuk detailing gitu ya, dan dia bikin misalnya giveaway gratis nanti di akhir beberapa bulan misalnya, isi sama ininya sih sama kurang lebih formnya, tergantung dia nanti seperti apa. Jadi intinya adalah gimana caranya database ini yang kita kumpulkan mereka merasakan layanan kita juga gitu. Jadi layanan kita, brand kita tuh nancep tuh di mindset mereka, di otak mereka gitu. Jadi kalau kita sudah masuk ke otaknya mereka, ketika mereka mau, oh ada layanan ini, otomatis ekspektasinya adalah brand kita muncul duluan sebagai opsi ya. Nah ini kalau bisa Bapak Ibu coba tes, dan ini juga tadi saya bridging di depan, akan ada follow up secara otomatis ya fiturnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat yang saya highlight di sini. Nah, nanti di sini otomasinya contoh kalau Bapak Ibu udah masukin ngetes yang Alias Place, nanti akan dikirimkan beberapa message WhatsApp series untuk remind nukerin kupon tadi. Kupon-kupon tadi kalau sudah diisi, tolong datang ke ini. Jadi kita bisa kirim otomatis sehari, seminggu 2 kali. Karena kita sudah tahu mereka tadi isi form, isi kupon. Kuponnya untuk ini ada expiry-nya. Kalau yang sekarang ini karena kemarin contohnya di sini adalah akhir tahun, expired-nya di tanggal 31 gitu ya. Jadi expired-nya status kuponnya adalah expired tanggal 31. Jadi kasir cuma tinggal cek, oh ini udah ada, betul nggak nih kode kuponnya, terus tanggal expired-nya masih ini apa enggak gitu ya. Oke, jadi ini saya lihat ada beberapa ya, Amir, Erika, Habibi. Nah ini tinggal bisa dicek juga apakah redirect ke Google Map ya kalau udah ngisi 4 gitu, 4 atau 5. Oke, saya lanjutkan ya. Udah mau sebentar. Mungkin dari sini tadi yang saya mau share adalah setelah database-nya besar, nah kita bisa enhance nanti ke CRM, bisa ke email. Kalau dari saya sih kumpulkan dari awal secepat mungkin ya, integrasi sama email.
Ini ada tools-tools yang kita bisa lakukan buat list building, ya. Apa namanya? Apa sih yang kita bisa tools yang kita harus pakai? Tadi ya, kalau saya selalu mengusulkan website sendiri gitu, landing page. Kemudian ada WhatsApp widget yang tadi, form ya. Kemudian CRM-nya mau dari start mau manual, kita bisa pakai Google Sheet. Ini contoh CRM pakai Google Sheet ya. Template-nya misalnya di sini nanti kita bisa bikin prospek, bisa bikin pembeli ya. Statusnya kita simpan di sini semua setelah setelah diambil dari tadi list yang form tadi ya di website. Kemudian kalau saya sendiri menyediakan ini buat klien ya. Jadi list tadi chat, kalau Bapak Ibu ngechat atau buka AliExpress ataupun ukm.com, sorry, UKM di sini ada widget WhatsApp. Bapak Ibu di bawah sini akan muncul di sini ada nama saya, ada tim. Ini salah satu yang atas ini sebetulnya langsung ke handphone saya, tapi isi form dulu, dan form itu akan muncul nanti di sini ya. Jadi leads. Nah, kalau kita ini masuk ke leads, misalnya di sini ada Dito. Kebetulan ini saya masuk ke salah satu klien ya, login. Tapi intinya kita bisa masuk ke leads ke sini, kemudian kita bisa masuk ke leads seperti ini. Apa namanya? Kita bisa, ini ada namanya Kanban board, kita bisa cek ganti-ganti, nanti ada status-statusnya kita bisa urutkan gitu ya. Ini salah satu contoh, kalau dulu salah satu contoh CRM yang kita bisa pakai. Gitu. Nah, ini CRM, ada CRM khusus yang API, yang WhatsApp API, dia sebetulnya kurang lebih konsepnya sama, ngumpulin di inbox, kita bisa chat, kemudian kita bisa reply. Tapi kalau di WhatsApp, oke, mungkin saya contohkan juga ya supaya ada gambaran bedanya apa. Ini di Indonesia banyak opsinya, tapi kalau UKM sendiri kita juga partner dengan Meta. Saya nggak lupa login. Udah. Bedanya kalau kita pakai API dari official Meta itu mereka ada timer gitu ya. Jadi kalau Meta itu bikin aturan bahwa kalau mau kirim WhatsApp itu harganya kurang lebih 600 kalau dirupiahkan ya. Jadi kita ini misalnya contoh yang kontak, kebetulan saya kemarin ada program banyak yang kontak ke sini, mereka chat akan masuk ke sini, tapi kontak itu akan masuk ke semua. Kita bisa nge-save, bisa upload kontak-kontak kita, kemudian kita masukin ke sini, kemudian kita bisa reply. Nah, kalau beda di Meta itu, kalau yang masuk kita akan muncul timer di sini. Jadi kita nggak bisa nge-chat karena ini yang official, dia akan muncul timer, kemudian baru kita bisa reply, gitu ya. Jadi kalau kita akan ada seperti ini. Timer dari WhatsApp kalau pakai WhatsApp official API. Agak sedikit beda, repot, tapi untuk di blog itu lebih kemungkinan lebih sedikit karena ini punya tools WhatsApp sendiri gitu ya. Dia akan lebih kita bisa bergerak selama kita bayar 600-an per message gitu. Nah, jadi sini ada tips sedikit. Kalau pakai tools unofficial, mostly ya, daftar, misalnya kita udah punya list kontak itu, 1000 kontak, Bapak Ibu bisa breakdown gitu ya, beberapa nomor. Biasanya saya kalau pakai unofficial WhatsApp, supaya menghindari nomor saya di blok, saya kirim itu sehari nggak lebih dari 200, saya kirim 100 pagi, 100 sore gitu, maksimal 250 kontak lah, pagi, siang, sore kalau perlu, tapi saya biasanya pagi sore itu kalau misalnya saya ada event ataupun ada sesuatu yang saya ingin lakukan campaign, dan saya pakai beberapa nomor ya.
Nah, kalau CRM khusus ya di website biasanya saya pakai Fluent CRM, ada Mailpoet, kemudian di SaaS ada marketing, Mailchimp, tapi mostly saya pakai server sendiri di WordPress, di website saya sendiri. Jadi CRM-nya mau kirim email tinggal datanya sudah masuk di website, karena ini formnya dari website kita, tinggal kita follow up nanti via email ataupun kita mau broadcast. Nah, kabar baiknya buat teman-teman Bapak Ibu yang ngisi yang ngisi absensi ya, kita ada program sama Blio Water. Blio Water ini saya buka aja ya. Produknya adalah AMDK. AMDK ini Bapak Ibu bisa daftar di sini. Saya akan atau kami atau beliau akan kasih website ini secara seperti yang saya tunjukkan di demo ya, kayak ONS, kayak tadi Exocare atau AliExpress, ini secara gratis buat Bapak Ibu semua yang ikut di sini. Tentunya nanti ada syarat dan ketentuan berlaku ya, berapa lama jangka waktunya, kurang lebih sih 3 bulan ya, Bapak Ibu bisa pakai. Jadi nggak cuma sebulan, nggak cuma seminggu. Ini beliau berbaik hati untuk share ke kita, Bapak Ibu yang mau punya website dan dengan fitur untuk list building seperti ini gratis, bahkan bisa sampai 3 bulan gitu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal saya akan copy ya linknya di chat. Daftar aja nanti dari tim Scale Up UKM. Di sini ada programnya bisa dibaca sebetulnya ya, karena kita kerjasama sama teman-teman mahasiswa yang melakukan ini. Jadi makanya kita dan bisa share juga gratis dengan sponsor mereka. Tapi mungkin nanti akan ada pendingan, maksudnya jadwal mereka akan kontak Bapak Ibu yang daftar dan mau website gratis seperti ini. Dan ini akan saya lengkapi dengan sama seperti ini ya. Jadi ada chatnya, Bapak Ibu bisa tes di sini. Kalau Bapak Ibu isi ini akan masuk ke handphone saya yang di sini. Kalau mau ngeklik yang bawah itu akan masuk ke yang di inbox di tadi yang di sini, masuk ke di sini. Jadi kalau tadi yang saya tunjukkan adalah ini ya, ini masuk ke handphone saya, ini masuk ke CRM WhatsApp API tadi ya. Nah, dari sini kita bisa ngumpulin list building buat calon pelanggan kita ya. Jadi kalau konsepnya kayak laundry tadi ya, kayak bisa laundry ataupun yang Bapak Ibu perlu perhatikan adalah apa nih lead magnet yang saya bisa kasih buat pelanggan itu kenal dulu sama layanan kita, produk kita gitu. Jadi kayak AliExpress tadi ya, dia kasih voucher karena dia mau bersaing dengan gacohan gitu, cari bikin produk khusus buat bikin voucher ini 10.000, meskipun dan ketika datang ya udah, ini mereka tinggal maksimalkan aja mau menawarkan apa ya ketika udah datang ke restorannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini saya mau akan cek dulu nih, Mbak Vita. Kita masih ada waktu nggak, Mbak Vita? Saya sebenarnya masih ada satu modul. Oke, mungkin waktunya mungkin cukup ke selesai jawab pelajar. Mungkin nanti teman-teman ingin terkait modul selanjutnya gitu dikirimkan gitu pada teman-teman yang mengisi absensi itu. Oke, kalau gitu mungkin satu slide terakhir aja, balik lagi ya, ini mungkin balik lagi yang saya mau remind adalah tips aja di sini personalisasi. Intinya kalau kita sudah nangkep ini kontak gitu, harus ada follow up. Jadi jangan sampai kayak misalnya gampangnya itu kalau azan gitu mau sholat, orang panggil azan, orang sholat imamnya nggak ada. Nah itu biasanya banyak kekecewaan di sana. Jadi ketika kita bikin program strategi marketing harus dibikinkan secara go through gitu, dan mau nggak mau teman-teman harus punya tip gitu ya yang bisa mengelola strategi digital marketingnya. Dan itu kita masuk ke question answer aja ya, Mbak Vita ya. Iya, oke. Terima kasih belajar untuk pemaparan dan sesi demonya. Mungkin untuk teman-teman gitu ya yang ingin bisnisnya mempunyai website seperti yang sudah didemokan oleh pelajar, itu saya juga sudah kirimkan di
kolom chat di WA group gitu ya, nanti bisa dicek kembali karena ada beberapa syarat dan ketentuan yang untuk teman-teman yang akan mendapatkan website gratis dari Scale Up dan Blue Water gitu. Jadi ada beberapa persyaratan juga. Jadi bisa diisi terlebih dahulu gitu ya. Nantinya kalau misalnya teman-teman itu qualified, nanti akan dihubungi oleh tim Scale Up UKM gitu. Oke, mungkin untuk Bapak Ibu yang sebelumnya itu bertanya terkait link absensinya mana Kak, link absensinya mana gitu ya. Nah ini untuk link absensinya saya kirimkan melalui kolom chat, boleh diisi terlebih dahulu sambil kita sesi Q&A gitu ya Bapak Ibu. Oke, mungkin di sini ada beberapa yang sudah menjawab juga Kak Fajar yang terkait pertanyaan sesi pertama tadi gitu ya, yang terkait nama brand, jenis bisnis, lokasi, cara pemesanan. Di sini juga sudah banyak yang sudah merespon gitu ya di kolom chat terkait usahanya di bidang apa, lalu lokasinya di mana, cara pemasarannya. Nah, itu banyak yang usahanya itu tantangan bisnisnya itu sepi gitu. Nah, caranya itu bagaimana agar meningkatkan penjualan pada bisnis yang sepi itu gitu Kak Fajar. Nah, di sini juga ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini salah satunya yang sudah masuk di kolom chat ada dari Kak Fajrul Falah. Saya izin untuk membacakan ya Kak Fajar untuk pertanyaannya. Di sini izin bertanya Pak Fajar, bisnis saya jasa butir yang tidak setiap orang itu membutuhkan. Yang ingin saya tanyakan, butuh berapa lama omset naik dengan WhatsApp marketing ini? Kalau misalnya nomor kontak banyak, kalau misalnya nomor kontaknya banyak, apa otomatis omsetnya juga akan meningkat? Saat ini nomor kontaknya itu kontak yang dipunya itu sekitar 200-an. Bagaimana menambah nomor kontaknya ya? Boleh kan asal comot seperti itu untuk nomor kontaknya gitu, nomor WhatsApp-nya. Oke, terima kasih. Mungkin dari Kak Fajrul ingin menambahkan pertanyaannya gitu. Saya langsung boleh langsung on mic saja Kak Fajrul. Sementara itu aja, Kak. Oh iya, baik. Mungkin dari Kak Fajrul bisa dibantu jawab untuk pertanyaan Kak Fajrul. Sambil menunggu Kak Fajar menjawab gitu ya, Bapak Ibu yang sudah bergabung juga bisa mengisi link absen yang saya kirimkan di kolom. Sorry barusan masih di mute ya. Jadi mungkin akan relate sama slide ini. Tadi mungkin saya nggak jelaskan lebih panjang ya. Jadi intinya kita harus bangun database yang berkualitas. Berkualitas itu apa sih? Balik lagi. Kalau saya mensyaratkan mereka harus kenal. Jadi kalau asal comot itu sebetulnya resikonya orang nggak akan kenal. Mau di broadcast juga kayak gimana kan gitu ya. Jadi biasanya tadi kan ada slide itu ya dari traffic, kemudian konversi ke landing page. Nah, trafficnya dari mana? Kalau saya sarankan memang harus eksis di konten. Jadi kalau mau nggak mau sekarang Bapak Ibu untuk bisnis yang maju harus bikin konten. Konten itu nggak harus perfect, nggak harus bagus banget gitu ya. Tapi memang harus dibikin. Nah, intinya adalah harus dibikin dulu, dari situ kita konversikan. Saya ambil contohnya misalnya AliExpress ya. AliExpress ini pasti kalau di googling tadi udah punya ada IG-nya, ada TikTok-nya ya. Tapi hanya kalau hanya ngandalkan TikTok, meskipun kita Instagram, meskipun kita lihat ada followers sekian banyak, beli ini nggak tahu nih kontaknya, kita nggak bisa nge-DM terus, kemudian nggak bisa konversi, nggak bisa melihat mereka juga. Kita belum tahu mereka tuh ngelihat konten kita selalu nggak sih gitu ya. Di sini meskipun ada misalnya biasanya ada tulisannya berapa banyak yang likes, berapa banyak yang view. Atau kalau di TikTok ya, itu hanya sekedar hanya sekedar statistik ya. Misalnya TikTok, kalau TikTok kayaknya ada view-nya itu kelihatan ya. Atau misalnya 1 juta view, 500 view, kita nggak tahu tuh orang-orang itu. Tapi itu bagus buat brand awareness. Masalahnya cuman kan kayak gini 10.000, 100 orang, 800 orang, 800 view. Nah, kita nggak tahu 800 view ini berapa banyak sih yang konversi. Nah, cara satunya konversi ngumpulin database-nya supaya mereka betul-betul memang tahu kita adalah kasih lead magnet gitu ya. Kasih sesuatu yang mereka kira-kira menarik buat mereka, kemudian mau engage dengan kita. Dari situ akan ke filter nih, kalau mereka misalnya memang mau, mereka akan isi, kemudian kita bisa follow up.
balik lagi kalau misalnya tadi ya contohnya apa bisnisnya tadi bordir. Nah, kan berarti bikin konten yang related sama bordir. Kalau saya sarankan harus exist di TikTok sama di YouTube karena sekarang kalau pakai Instagram aja nge-push organiknya tuh memang Meta itu sekarang pinginnya kita harus bayar iklan gitu. Jadi kalau organik saya kalau beberapa klien di TikTok itu reach-nya itu puluhan ribu. Dan dari situ jangan lupa ketika kita posting kasih CTA-nya gitu ya. Misalnya kalau kita udah lebih dari 1.000 bikin bio nih, link ada di bio misalnya gitu ya. Nah, atau misalnya bonus ataupun CTA-nya intinya mengarahkan ke landing page atau website yang kita buat untuk mengkonversikan itu. Jadi konversi dari traffic sosmed ke leads. Nah, dari situ setelah kita punya, mau kita follow up pakai WhatsApp, kita kumpulin di channel. Tadi kalau misalnya ada yang ngisi, di notifikasinya itu ada link buat masuk ke apa namanya komunitas, kita bisa masukin di WhatsApp notifikasi form tadi link ke komunitas kita, apa grup WhatsApp kita, ataupun apapun yang ingin kita arahkan mereka ya. Jadi kalau saran saya kalau misalnya asal comot mungkin untuk start tapi boleh gitu ya, tapi difilter ujung-ujungnya adalah bukan langsung di broadcast tapi kita harus filter traffic tadi atau apapun itu ke memang orang-orang yang sesuai dengan target audiens kita dan ke buyer persona kita tadi yang di slide awal tuh ya. Ada slide-slide buyer persona kita harus tahu karena kalau kita asal comot kita nggak tahu nih nomornya sesuai dengan target market kita atau enggak kan gitu, ini nomor siapa, dia bisnisnya apa, belum tentu dia sesuai dengan apa target market kita gitu. Mungkin itu ya ketika kita sudah punya leads yang berkualitas. Nah, dari sini kita tinggal olah karena kita sudah tahu mereka itu sudah kenal sama kita tinggal follow up, kita sesuaikan request mereka ya, pain point-nya apa, kalau di bordir mungkin ya kebutuhan bordir mereka apa, kan gitu. Tinggal bikinkan paketnya, intens kita follow up, ini mungkin nanti ada tipsnya juga, ada materi juga tentang follow up ya di WhatsApp marketing. Tapi balik lagi, startnya adalah kita build database yang berkualitas. Mungkin itu jawabannya, Mbak Vita. Oke, mungkin dari Kak apakah ada tanggapan lebih lanjut jawaban dari Kak? Pak Fajar, Iya. sharing. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Oke, kasih, baik. Oke, Pak Fajrul, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin kita kasih kesempatan untuk yang sudah resen gitu ya. Mungkin dari Kak Fajar memilih pertanyaan siapa gitu yang sudah resen. Ahmad Bagus Prasetyo nih ya. Sebagai orang baru ingin berbisnis, apa kesalahan umum yang paling sering dilakukan oleh UKM dalam mengelola grup WhatsApp pelanggan supaya kami bisa jadikan pembelajaran? Oke, tadi sama ya kurang lebih adalah ketika mindsetnya adalah yang penting ada kontak, ada database, kita scraping aja karena ada beberapa tools yang menyediakan seperti itu. Nah, ini harus di further di digest lebih jauh lagi gitu. Jadi kesalahannya biasanya langsung broadcast aja. Udah broadcast terus keblok lagi gitu kan ya. Nah, karena merasa oh ini ada 1.000 nih gitu. Terus kita broadcast WhatsApp langsung lihat, dia nggak pernah ngechat, dia nggak pernah ngobrol. Nah itu apa namanya otomatis pasti keblok gitu, pasti keblok. Nah saran saya juga sebetulnya ada tools tadi ya, kita pakai beberapa tools ini gitu ya, kita manual juga save nomor-nomornya mereka kalau misalnya sudah berinteraksi, tapi arahkan kalau saran saya nggak asal broadcast tapi harus kita kumpulkan berdasarkan tadi interaksi karena kita ingin apa namanya mereka itu kenal dengan brand kita sebetulnya. Jadi balik lagi ujung-ujungnya adalah brand, adalah layanan kita dikenal sama mereka calon pelanggan kita dan kita kenal dengan mereka juga, kemudian kita juga kasih edukasi gitu. Mungkin itu mana lagi ya? Kira-kira jelas nggak penjelasan saya Pak Ahmad Bagus Prasetyo ya? Itu mungkin ya. Baik, terima kasih. Oke.
Eh, kayaknya kalau di chat itu aja kali ya. Nah nanti mungkin kalau yang sudah share ininya ya, kontaknya sebenarnya nanti bisa ini di add, kalau teman-teman mau bisa masuk ke grup WhatsApp saya juga ya, bisa DM, bisa ini. Kemudian saya bisa address biasanya apa kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, kemudian tadi ya saya jelaskan strategi digital marketingnya seperti apa, untuk tantangan tadi ya jualannya sepi misalnya seperti apa. Nah, ketika saya ada detailnya, saya akan bisa share secara gratis di grup WhatsApp. Teman-teman bisa buka ini, bisa join, dan otomatis kalau misalnya yang daftar di link tadi juga sudah diarahkan, ada linknya di sana, diarahkan ke grup, jadi kita bisa tanya jawab juga di sana. Mungkin itu ya, Mbak Vita. Oke, mungkin terbatasnya waktu juga gitu ya Pak. Kita mungkin pilih satu yang sudah resen mungkin dari Kak Yanto yang dari on cam gitu kan, kan mungkin bisa langsung on mic saja Kak Ari. Oke, terima kasih Kak Vita atas kesempatannya. Pertanyaannya Pak Fajar terkait database pelanggan. Sebenarnya ada mengelola data tersebut nanti bisa dikelompok-kelompokkan gitu, masuk kayak tadi data-data personal lainnya. Apakah ada platform gitu? Platform khusus secara general gini Mas Aris ya, saya panggil Bang Aris. Jadi yang saya di inbound marketing itu tadi mungkin ini aja deh, ada platformnya itu namanya CRM. Kalau saya kalau di digital marketing itu namanya CRM, Customer Relation Manager. Ini bentuknya macam-macam. Ada platform tinggal googling aja, tinggal sesuaikan budgetnya aja. Mau yang gratisan, manual, kita bisa pakai ini. Kita yang penting database-nya ada gitu kan. Kalau kita database-nya nggak ada yang dikelola, nggak ada yang di-manage kan gitu ya. Statusnya kita bisa masuk manual, ini linknya ada di slide deck, tinggal di copy aja, misalnya kasih follow up 1, 2, 3 manual gitu ya. Tapi kalau saya sendiri buat klien, saya kasih platform ya tadi ya, misalnya ngumpulin di kalau dia mau cuman apa namanya ada kayak gini, orang ngechat masuk ke sini kita kontak. Jadi kalau udah punya chat banyak, tinggal kita sebenarnya dia udah masuk, kita tinggal reply gitu misalnya ya. Atau kita ini balik lagi aplikasi-aplikasi seperti ini banyak di luaran gitu ya, kita tinggal sesuaikan aja. Yang penting kita tahu apa namanya aplikasi itu namanya CRM gitu. CRM-nya CRM WhatsApp, CRM email ada. Kalau saya sendiri kalau langsung kayak contohnya tadi misalnya AliExpress atau Exator ini saya punya aplikasi yang langsung di website, namanya ini saya buka aja websitenya Scale Up UKM ya. Kita punya aplikasi WordPress, saya pakai Fluent CRM, dan ini udah otomatis nge-tag tadi ya, segmentasi Fluent CRM ya, ada kontaknya semua di sini, database-nya berapa banyak otomatis masuk ke sini gitu ya. Saya di sini punya di website yang ini saya punya 3.000-an kontak gitu ya, yang subscribe misalnya, ini tinggal bisa dikirim email, tinggal karena saya konfigurasi juga sendiri gitu ya. Nah ini tergantung nanti timnya Pak Aris itu seperti apa, jadi mau pilihnya yang mana, mau pakai manual tadi ya Google Sheet, kalau misalnya budgetnya masih minim kita pakai itu. Yang penting dari awal kita dari mulai bisnis kita kumpulin nih database-nya, semakin besar semakin bagus gitu, semakin statusnya oke, kita rajin mengupdate semakin baik, kita tahu follow up-nya kapan, kita tahu ininya kapan gitu ya. Banyak aplikasi tinggal dicari googling aja, mau itu Google Sheet, mau Notion template ya, atau aplikasi kayak kontak, Render, Flow CRM, ini tinggal dipilih. Itu Mas Aris, mudah-mudahan menjawab nih. Jelas nggak nih? Ya, jelas nggak Mas Aris? Jelas ya? Oh iya Pak, iya. Oke, Masih ada pertanyaan? ya. Terima kasih kepada pertanyaannya gitu.
Untuk teman-teman yang mohon maaf sebelum terbatas gitu ya. Untuk teman-teman yang bertanya terkait UKM nanti bisa langsung dari WhatsApp kita join ya di WhatsApp UKM. Intinya untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi akan dikirim PPT yang sudah disampaikan oleh Kak Fajar. Di PPT kan ada WA grup KM lebih lanjut nantinya bisa dicek gitu ya Bapak Ibu. Oke, mungkin karena waktu juga terbatas ada yang mungkin disampaikan lagi untuk penutup. Oke, ini saya coba address dulu Mas Rizky Novian. Dan nanti private aja japri ke saya boleh ya di sini di nomor ini. Nanti juga kalau misalnya sudah list sudah masuk, tinggal isi aja kontak saya langsung. Saya bisa masuk di grup sini. Kalaupun mau langsung session bisa buka ke saya di sini di website saya ada konsultasi bisnis gratis, semua ini gratis. Isi aja booking form, nanti integrasi ini akan masuk ke Google Calendar ya, booking meeting aja ke saya. Kita bisa diskusi strategi buat teman-teman. Jadi saya ingin bantu teman-teman di UPM ya. Tujuannya adalah buat naik kelas dari basicnya. Nah, bisa konsultasi saya ataupun nanti tim ya. Schedule aja meeting, nanti booking mungkin kita bisa bikin sesi private gitu. Nah, mungkin itu aja. Mungkin Mbak Vita. Oke, terima kasih kepada Kak Fajar dan mohon maaf untuk Bapak yang bertanya gitu ya, tapi jawab karena terbatas gitu ya. Mungkin terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join gitu ya. Bisa join kembali untuk ke-6 gitu. Akan ada partnernya yaitu kirim ekspedisi oleh SHPS di hari Kamis. Ini akan saya juga share di grup gitu ya link daftarnya gitu. Saya izin untuk menyampaikan terima kasih kepada Pak Fajar gitu ya Sama. waktunya dan juga menyampaikan yang sangat gitu ya. Di sini disampaikan oleh Kak Fajrul juga gitu ya, ternyata materinya sangat bermanfaat sekali gitu. Oke, untuk WhatsApp group akan sewaktu-waktu dibuka. Iya, nanti untuk WhatsApp group akan sewaktu-waktu dibuka gitu ya, karena akan ada beberapa informasi. Nanti takutnya kalau misalnya dibuka akan tenggelam gitu ya informasinya gitu, Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini untuk WhatsApp grupnya masih dipegang oleh admin saja gitu yang bisa chat. Nantinya akan juga bisa dibuka untuk Bapak Ibu jika ingin berdiskusi gitu ya. Nah, setelah ini adalah acara yang ditunggu untuk pengumuman peserta penanya terbaik yang diperoleh oleh Kak Fajrul Falah gitu ya untuk penanya terbaiknya. Nantinya untuk Kak Fajrul Falah boleh nanti akan dihubungi oleh tim partnership Kasir Pintar untuk klaim hadiahnya gitu ya. Untuk Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk mendapatkan voucher dari kami, nantinya bisa mengikuti sesi selanjutnya gitu ya, karena masih ada 3 sesi lagi yang akan membahas terkait ekspedisi, lalu juga bagaimana berjualan di TikTok gitu ya pada hari Jumat, dan yang terakhir juga terkait akuntansi gitu. Jadi bisa mengikuti sampai akhir sesi webinar Class of Ramadan begitu ya Bapak Ibu. Karena juga waktu juga menunjukkan pukul 4:10, saya juga izin untuk undur diri gitu ya Bapak Ibu, dan mohon maaf jika ada salah kata saat pemaparan dan sesi presentasi dari Kak Fajar Faiza ataupun sesi penyampaian dari saya gitu ya selaku moderator dan perwakilan dari Kasir Pintar. Mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin belajar terkait Scale Up UKM nantinya akan saya kirimkan juga untuk link Instagram dari Scale Up UKM. Nanti Bapak Ibu bisa juga langsung screenshot saja nih tampilan yang ada di layar gitu ya untuk info terkait Instagram, TikTok, atau WhatsApp serta LinkedIn dari scaleupukm.com gitu ya untuk Bapak Ibu bisa reach out kembali gitu.
Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan mohon maaf jika kami ada salah dan kekurangan, dan sampai jumpa kembali ke sesi Class of Ramadan selanjutnya pada hari Kamis. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join dan selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Saya izin untuk menutup sesi Class of Ramadan pada hari ini. Dan jangan lupa untuk mengisi ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin ya.